Ngapain depan kamar gua? Mau bersih-bersih. Cuman takutnya tadi Bapak masih tidur. Udah beres kamar gua. Nah, lu buang sampah aja. Minggir. Mentang-mentang bos, suka-suka dia aja nyuruh-nyuruh orang. Au, aduh, sih sakit banget. Ya apaan nih? Banyak banget. Dia masukin sesuatu. Jangan-jangan bener nih. Pasti dia yang ngelakuin pencemaran. Bukti pertama udah dapet. Karena aku harus cari bukti yang lain. Tapi kalau pembuangan sampahnya di resort ini lewat jalan ke rumahnya mau kemana ya? Kalau sampahnya dibuang dari resort ini sih harusnya ada jalan ya. Tapi di mana ya jalannya? Oh. Mbak Tiara mau ngapain ya? Loh, dia kemana? Cepet banget hilangnya. Mana? Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Apa? Cuman aku cuman keliangan aja kayaknya. Kamu udah makan? Pantes kamu pusing. Nih. Ini apa Pak? Makanan. Iya, ini makanan. Kamu nggak tahu lontong? Kamu dari mana? Kok bisa nggak tahu lontong? Aku soalnya dari Teluk. Teluk Naga. Nah itu. Tapi Pak, kalau dilihat-lihat, ada yang aneh nggak sih sama resort ini? Ada yang aneh? Enggak kok. Semua baik-baik aja. Aku kan auditornya, jadi semua baik-baik aja. Ya, segera meluncur. Pak, aduh maaf banget nih Pak, saya harus buru-buru balik lagi kerja. Kalau ngantar saya diomelin lagi. Makanannya nih, buat Bapak aja. Saya balik kerja dulu ya Pak. Resort ini harus bertanggung jawab. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini ada apa ya? Kami warga dari 3 desa sekitar sini meminta resort ini ditutup. Ya, setuju. Resort ini menyebabkan pencemaran parah. Ya, Betul. Sampai banyak warga kami yang keracunan. ya betul. Tenang, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pengelolaan sampah dan limbah di resort ini udah sesuai aturan kok. Alah, buktinya sampah di sungai itu makin numpuk. Sawah kami juga gagal panen. Pokoknya resort ini harus ditutup. Tutup. Bapak-bapak, ibu-ibu harap sabar ya. Kami akan mencoba untuk membahas masalah limbah.
Kapan? Sabar ya. Terus ini kita harus gimana dong, ha? Jadi kacau semuanya kayak gini. Yang aku takutin itu, tuh warga semuanya pada nekat. Terus pada akhirnya kalau misalnya mereka gelap mata, aku nggak tahu deh apa yang bakal terjadi. Ya, tapi kan kita udah ngelakuin semuanya sesuai prosedur. Jadi nggak mungkin ada pencemaran di sungai. Ya udah, terus kita harus gimana sekarang? Hah? Nggak tahu lah. Hah? Gimana sih? Panik banget, mukanya udah merah. Nah, kalau kayak gini kan jadinya tugas gue lebih gampang ya. Semua warga pada demo, terus resortnya ditutup, dan pencemaran lingkungan selesai. Bener banget. Tapi ya, gue baru inget deh. Si Pak Bos itu. Dia tuh tetap ngotot loh. Dia bilang katanya, kalau dia ini udah ngelakuin prosedur pengolahan limbahnya tuh dengan tepat. Rain cantik, dengerin gue. Lo jangan sampai percaya omongan bos lo itu. Coba lihat, sampai sekarang masih banyak kan limbahnya? Ya nggak? Iya sih. Udah. Kalau dipikirin pusing, mendingan gue mandi. Lo sih curang ninggalin gue duluan. Sorry. Yaudah, sana mandi. Keburu malam. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama orang waktu lo berubah. Oh iya. Dia sih pakai ninggalin. Bye. Tati. Tiara, kamu harus hati-hati ya. Iya, Pak. Papa tenang aja ya. Pokoknya Tiara bakal bikin Rangga sama keluarganya nerima semua akibatnya. Iya. Pak, bentar ya. Nanti aku telepon lagi, oke? Dah. Hati-hati Tiara. Nggak. Kamu mancing lagi? Iya, buat mainin stres. Udah, kamu hati-hati ya. Cepetan. Siapa tuh? Ada orang. Udah, ayo masih banyak ayo. Ya seragam resort gua lagi. Gak bener nih. Banget lagi. Gak bener ini, gak bener. Tuh kan, udah jelas buktinya. Ngapain di sini? Jadi ngapain di sini? Bener, ternyata pegawai bapak yang buang sampah sembarangan di sungai. Bukan, itu bukan pegawai gua. Ya, terus itu bajunya apa kalau bukan baju resort? Iya, tapi gua bener gak tahu mereka siapa. Tahu nggak, atas perbuatan bapak ini tuh banyak banget yang dirugikan loh. Udah lah, bapak tuh gak usah bohong. Pasti idenya bapak kan? Gua gak bohong. Gua gak tahu mereka itu siapa. Kan dari tadi gua bilang. Loh. Au. Aduh. Iya, sini. Saya bantu. Ya ampun. Ada aja deh, Pak. Pak, udah deh. Mendingan bapak tuh terus terang aja deh. Kalau sebenarnya memang bapak kan pelakunya. Kan udah sendiri tadi, bukan gua pelakunya. Ya tapi bapak juga ngeliat sendiri kalau orang itu pakai seragam resort. Pak, bapak tahu kan kalau bapak bohong, nanti ujung-ujungnya pasti bakal ketahuan juga. Astaga, siapa juga yang bohong? Ngapain gua bohong sama lu? Si aja ya bapak mau ngelak. Nih ya Pak, jelas-jelas kemarin saya ngelihat ada warga yang keracunan. Dan saya juga ngelihat pelakunya. Pelakunya itu masukin sesuatu ke dalam sumur. Dan saya ngelihat botol itu
sama persis yang saya temuin botolnya di kamar Bapak. Bapak kan pelakunya. Oh. Lu sekarang udah mulai ngintai gua. Saya nggak mau aja kerja di tempat yang salah. Nih, ini. Iya bener ini. Nah, asal lu tahu, ini itu cairan buat umpan ikan, supaya gue gampang nangkep ikan. Makanya sembarangan nuduh lu. Emang lu pikir gue nggak pusing apa? Gara-gara isu pencemaran ini. Belum lagi gue harus laporan ke bokap gue. Tapi Ri, tadi tuh dia ngomongnya bener-bener kayak meyakinkan banget. Kalau dia nggak tahu apa yang terjadi sama resortnya dia. Astaga, Ara. Lo tuh kelamaan tinggal di laut tau nggak? Jadi nggak bisa bedain orang bohong sama orang yang nggak bohong. Enggak Ri, tapi gue tuh ngerasa yakin, gue percaya kalau dia itu jujur. Oke, kalau bukan bos lu dan resortnya, terus siapa? Siapa yang mencemari sumur warga? Siapa? Ri, lihat deh tuh. Mbak Tiara sama siapa ya? Bapak tenang aja ya, Pak. Saya yakin bentar lagi pasti beres. Paling juga bentar lagi tutup. Bagus. Saya harap secepatnya ya.